Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Oke, selamat siang. Oke, kita lanjut ya untuk develop di Ninja. Ini untuk PW Kango-nya. Bentar. PW Kango-nya saya ganti pilot jetnya 38, kita naikin biar agak basah dikit. Sengaja kalau 2 tak emang masih agak basah dikit ya. Daripada minggu kemarin itu merah bata, itu terlalu sempurna. Saya sendiri kalau 2 tak lebih suka merah tapi agak kehitaman agak basah gitu guys. Oke, untuk pilot jetnya ini ukuran 38, sedangkan main jetnya ini kemarin saya beli 142 ya. Dan untuk rumah nozzle-nya udah saya modif ya, kayak minggu kemarin di Satria FU. Udah saya modif biar nanti di Ninja ini biar tenaganya keluar gitu di tanjakan itu enggak loyo. Oke, kita pasang aja ya. Untuk cara pemasangannya silahkan lihat video yang minggu kemarin aja yang di Ninja ya, apa saja yang mesti diperhatikan. Oke teman-teman semua, ini siap dites ya. Kita cek dulu oli sampingnya. Oke, masih penuh. Dan ini udah saya panasin ya. Udah saya panasin, mesinnya siap dites. Dan teman-teman bisa lihat nih, ini karbonnya ngembun ya. Tuh, ini berair guys. Tuh, ngembun. Ini pakai 38 ngembun ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Siapa tahu pas dijambak, digas, siapa tahu embunnya hilang. Oke, kita siap tes. Oke teman-teman ya, untuk hasil pengetesannya, untuk pengetesan karbu PWK ini ya, ini karbunya udah saya balikin lagi ke yang original ya, kayak original Ninja RR. Ini untuk hasilnya ya, untuk pilot jet 38 ini langsamnya ya memang kurang gimana ya, agak berat. Berbeda dengan 35, dia agak enteng. Terus 38 ini, pilot jet 38 ini ngembun ya. Pas stasioner dia ngembun. Nah tadi pas coba jalan, tarikan bawah sampai tengahnya dia agak berat ya, agak berebet. Jadi kesimpulannya untuk PW Kango ini ya, PWK 28 Ngo ini, untuk pilot jet saya saranin pakai 35 ya. Kemudian bagaimana untuk main jetnya? Untuk main jetnya tadi pakai 142. Untuk main jetnya tadi pakai 142, enak banget guys. Napasnya panjang banget.
12.000 RPM nggak soak ya, masih ada tuh, masih ada napasnya tuh, masih ada. Enak banget pakai 142 main jetnya. Cuman ya tadi pakai main jet, pakai pilot jet 38 dari bawah ke tengahnya agak kurang ya, agak kurang responsif, agak berbet dikit. Oke, jadi untuk overall untuk PW Kango ini saya saranin kalau teman-teman pengen maksa pakai ini ya nggak apa-apa. Ini harga 250.000 ya, sesuai dengan hasilnya ya, performanya kayak gitu. Tapi kalau teman-teman pengen maksa pakai ini ya boleh. Saya saranin untuk pilot jetnya 35 ya, pilot jetnya 35 dan main jetnya 142 ya, pilot jet 35, main jetnya 142. Insya Allah enak ya. Kemarin kan, minggu kemarin kan pakai pilot jet 35 udah dapet ya, udah enak ya. Nah terus gimana hasil businya ya, untuk warna businya tadi pengetesan tadi. Nah ini untuk pilot jet 38 ini tuh, ini hitam ya, emang hitam sih, emang agak hitam dari yang kemarin ya. Kalau 35 kan merah banget ya, merah bata banget. Kalau ini agak hitam, tapi agak hitamnya PW Kango ini dia nggak sesuai performa ya, beda dengan original RR ini yang PM28 ini. Walaupun bawahnya agak hitam ya, tapi bawahnya tuh enak, nggak kekurangan tenaga ya. Tapi kalau PWK malah nggak enak, malah terlalu basah, jadi mesti di setel kering bawahnya. Setel kering, tapi setel kering pas ya, bukan setel kering kekeringan ya, tapi harus di setel pas. Insya Allah enak ya. Ukuran pilotnya 35, main jetnya 142, mantap ya. Terus bagaimana dengan masalah ditanjakan? Nah ditanjakan ini ya sepertinya sih sepertinya tadi agak gimana ya, masih kurang juga sih ditanjakannya itu pas boncengan tadi, karena tadi pakai pilot jet 38 agak berat ya, ditanyakan lu mau ini ya, mau pengap gitu, terlalu pengap. Tapi pakai 38 enggak, ini ditanyakan tuh enggak, si piston tuh enggak suara tok 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 tok, enggak kehabisan napas gitu. Kalau pakai 38 agak mendingan, cuman ya ketika di jalan lurus dia nggak enak ya, di jalan datar nggak enak ya. Mungkin ya kualitasnya ya begini kali ya untuk PW Kango ini. Nah bagaimana dengan PWK yang original ya? Ya kalau original Japan gitu ya nggak usah diragukan lagi, kalau itu mah ya pasti enak, jaminan lah. Harganya juga beda ya. Original paling murah tuh kisaran 1.700.000 ya, setahu saya paling murah yang jualnya. Tapi kisaran rata-rata itu 2 jutaan. Nah kalau itu mah nggak usah diragukan lagi, jangan ditanya enak apa enggak ya, pasti enak yang asli mah ya, yang original, PWK 28 original. Ya, ini harga 250.000 ya lumayan sih. Tapi kalau saya pribadi mendingan pakai ini aja, pakai original Ninja RR aja, pakai VM28 udah enak. Walaupun pakai knalpot racing nggak usah takut kekeringan ya, nggak usah takut selannya kekeringan, aman kok. Ini benar-benar original bro. Ini PM28 ini pilot jetnya 22,5, main jetnya 270, standar pabrik, pakai knalpot XT racing, enak ya. Walaupun napasnya tidak sepanjang PW Kango ya. Kalau PW Kango ini 12.000 RPM masih sanggup lagi tembus 13 ya, 13.000 14.000 masih sanggup, masih belum teriak gitu guys di 12.000 RPM tuh PWK ini ya. Oke, mungkin oh iya, sama kemarin ada yang ngasih tahu ya, katanya PW Kango ini penyakitnya di
karet cuk ya, di karet cuk katanya. Di karet cuk ini, bentar teman-teman. Aduh. Dede mengganggu. Ntar guys, saya buka dulu. Nah, katanya di karet cuk yang ini, tapi saya cek ini karet cuknya aman ya, dan nutup banget. Udah saya cek pun dari sini nggak tembus udara ya, aman. Ya. Kalau di Ninja RR sih nggak terlalu berpengaruh ya, kalau di 2 tak tuh nggak terlalu terasa minusnya gitu. Kalau PWK Ngo kan ini minusnya itu kalau di 4 tak ya, kemarin di Satria FU susah langsam, terus keborosan juga, ngebelendeng gitu ya, ditarikan ya gitu, nggak terlalu enak ya, nggak enak lah. Kalau di Ninja mungkin agak mendingan ya, kalau di 2 tak Ninja ini 2 tak 150 cc agak mendingan, nggak terlalu berasa, tapi tetap aja gimana ya, kurang gitu kan, masih terlalu berat juga sih. Nih, untuk cuknya aman bro. Kemarin ada yang ngasih tahu bang, katanya bang kalau MGU sama CPU itu masalahnya di karet, tapi saya cek ini nggak trouble ya, nggak bermasalah. Justru yang saya soroti itu untuk susah langsamnya ya, untuk stasionernya kadang naik kadang turun itu. Kalau di Ninja sih nggak terlalu kerasa ya naik turunnya, karena pakai pilot jet yang gede ya, ukuran 38 gede, jadi nggak terlalu lama gitu si turunnya itu, si turun gusnya itu. Kalau di FU kan di 4 tak pakai pilot jet kecil, turunnya lama, tapi pas udah turun dia turun banget gitu kan, dari 1200 jadi 1000 terus mati karena keborosan. Nah, kalau yang saya soroti adalah skepnya ini ya. Skepnya ini kalau ya oke lah, kalau PWK memang skepnya oblak ya. Semua yang ori pun oblak guys. Yang ori pun oblak, cuma bedanya kalau PWK ini, kalau teman-teman miringin gini ya. Miringin gini, kalau secara logika kan harusnya si skep ini menempel ke depan ya. Tapi kita colok nih. Tuh, dia malah dia malah ke belakang gitu, malah nyentuh ke bagian belakang. Harusnya kan kalau dimiringin ini dia ke depan, tapi dia ke belakang. Nah mungkin saya nggak tahu juga ya, ini emang sengaja dibuat ini atau gimana ya. Tapi itu yang menyebabkan si langsamnya ini nggak stabil ya, telat turun gitu. Karena banyak udara tuh dari sisi itunya tuh, kanan kirinya, karena dia nggak rapat ke depan gitu guys. Kalau longgar di belakang sih nggak apa-apa ya, karena kan nutupnya harusnya kan ke depan, ini malah ke belakang, jadinya udara banyak yang lolos dari kanan kiri ini ya. Nah paling nanti saya akan coba akalin mungkin pakai lem Korea ya, terus dicampur sama busa dikit lah biar agak span dikit. Nanti akan saya coba, tapi di FU ya. Kalau di Ninja nggak kerasa banget masalahnya, biar agak span dikit. Nah terus untuk keborosannya ini, jadi di langsam tuh udah boros banget gitu guys, padahal pakai pilot jet yang kecil ya. Kemarin di Satria FU 38 ada yang nyebutin kalau bocor dari lubang main jetnya ini. Nah nanti kita akan coba tes ya bro, kita akan coba tutup nih si lubang ini. Jadi yang bekerja cuma pilot jet doang. Apakah benar setelah ditutup langsamnya akan stabil? Karena ada yang nyebutin ya, ada yang bahas
Kalau karbu PWK yang non ori ini suka bocor bensin dari sini. Makanya di konten-konten yang bahas karbu non ori ini selalu disuruh pakai jarum skep yang gede gitu, biar nutup rapat. Nah, saya penasaran nih, nanti ya kita coba ya. Kita akan tutup nih si lubang ini, tutup full pakai karet biar nggak keluar bensin dari main jet sama sekali. Jadi cuma pilot jet nanti yang bekerja. Ya, apakah nanti akan stabil langsamnya, kita tidak tahu. Oke. Dan ada juga yang nyaranin dirojok ininya ya, dirojok si lubang angin main jetnya. Kalau saya sih nggak terlalu ini ya, nggak terlalu istilahnya nggak terlalu fokus di situ ya. Karena kalau kita ngegedein lubang angin main jet yang ini ya, efeknya nanti main jetnya minta gede ya, main jetnya minta gede. Jadi sama aja, mendingan main jetnya minta kecil tapi lubangnya tetap segini gitu. Oke, ada juga yang bilang, "Bang, coba pakai ini nozzle 10 hole atau 16 hole." Kalau diganti nozzle-nya yang 10 hole yang lebih banyak dari standarnya ya. Ini kan standarnya 8 hole ya. Kalau dibanyakin lubang nozzle-nya pakai 10 hole atau 16 hole, itu nanti juga akan membuat nanti main jetnya minta gede ya. Jadi kalau saya sih mendingan pakai ini aja, pakai 8 hole untuk 2 tak ini ya. Itu. Tapi kalau untuk 4 tak ya nggak apa-apa. Kalau pakai 10 hole dan berarti nanti main jetnya bisa pas pakai bawaan ya yang 120 kalau nggak salah ya. Nah, nanti teman-teman bisa pakai yang nozzle yang 10 hole kalau mau main jet yang gede gitu. Terus kemarin udah dicoba pakai jarum JJY juga, JJY dan JJH ya. Nah, terus nih kemarin juga udah nyoba ya pakai jarum JJY sama JJH. Saya lebih enakan pakai JJY ya, karena bisa pakai pilot jet yang kecil ya, karena udah tanggung gitu, beli pilot jet main jet yang kecil, makanya pakai JJY. Jadi kalau saya lebih enak JJY ya. Tapi kalau ada juga yang nyaranin pakai JJH. Kalau JJH terus terang itu berebet, terus agak ngok ya, mesti pakai pilot jet sama main jet yang gede-gede juga itu. Tapi kalau langsamnya tetap aja bro. Kemarin dicoba pakai JJH ya, terus dinaikin pilot jetnya main jet, pilot jet dan main jetnya karena minta gede ya, saya naikin tuh pilot jet main jetnya. Tapi tetap aja langsam, tetap nggak enak ya. Walaupun dari seperempat gas sampai full itu enak gasnya, tapi ketika dari bawah, ketika dari langsam sampai seperempat itu nggak enak banget itu. Udah dipindahin klipnya dari atas sampai bawah tetap nggak ketemu ya. Kemungkinan saya curiga di lubang main jetnya yang bocor sih. Tapi ya kita akan coba tes ya. Oke, sekian dulu untuk kesimpulan untuk hari ini ya. Kesimpulannya untuk PWK Ngo ini kalau untuk harian sih masih oke lah, masih oke. Tapi saya tidak nyaranin untuk touring ya. Ini kalau touring nggak aman, soalnya ketika gas awal dia agak berebet dikit ya, gitu ya. Paling aman sih pakai originalnya aja ya. Ya ini harga 250.000 lah, masih wajar ya dengan performa segini. Ya kita jangan terlalu banyak nuntut lah ya, istilahnya karbu murah cuma 250.000 ya, performanya sesuai harga guys. Oke ya, untuk kualitasnya lumayan lah. Kesimpulannya untuk overall ini lumayan lah, saya bilang lumayan ya. Jadi lumayan ini maksudnya dia nggak jelek tapi nggak bagus gitu, nggak bagus tapi nggak jelek. Gimana sih? Ya gitulah pokoknya. Oke, sekian dulu untuk kesimpulan hari ini. Semoga bermanfaat dan jadi referensi buat teman-teman semua.
Minggu depan kita akan coba di review lagi ya. Kita akan buat percobaan-percobaan. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.